Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wali jami'il muslimina yauma yakumul hisab. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kepada kita karunia-Nya, yang mana di antara karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah at-taufiq, kemudahan, hidayah, kemudahan di mana seseorang terkondisikan selalu di atas kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mendapatkan kemudahan untuk bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah untuk melaksanakan kewajiban, mudah untuk mendatangi pintu-pintu kebaikan, maka artinya dia mendapatkan kebaikan yang sangat besar, yang nantinya menjadikan sebab keberuntungan dia, kebaikan dia baik di dunia ini maupun nantinya di akhirat. Terlebih lagi ketika seseorang dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang menjadi tolak ukur kebaikan yang ada pada diri seseorang, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah taala berikan pemahaman lebih perihal agamanya, pemahaman lebih perihal agamanya. Artinya ketika seseorang memiliki perhatian, kepedulian, berusaha untuk mendalami agama ini, maka sejauh itu pula dia mendapatkan kebaikan, kemuliaan tinggi, yang derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya ketika seseorang tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki keinginan acuh tak acuh terhadap perihal agamanya, maka sejauh itu pula dia mendapatkan kerendahan, kehinaan, kesengsaraan. Ini yang bisa kita fahami dari konteks hadis yang telah saya bacakan tadi. Artinya ketika seseorang didekatkan dengan agamanya, diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman lebih terhadap perihal agamanya, maka sejauh itu pula dia mendapatkan kebaikan.
maka kita harus lebih semangat menuntut ilmu, duduk di majelis taklim, membekali diri kita dengan pemahaman keislaman kita. Semakin kita belajar, semakin kita mengenal Allah Ta'ala dan semakin kita takut kepadanya, yang menjadikan sebab kita berlari mendekat kepadanya. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang berkah ini insyaallah taala akan saya sampaikan beberapa hal mendasar hukum-hukum yang berhubungan dengan kehadiran seseorang atau akan menghadiri masjid, hukum-hukum yang berhubungan dengan masjid ketika seseorang hendak berangkat atau berada di masjid. Di antaranya adalah ketika seseorang hendak menuju dan berangkat ke masjid, maka ada beberapa hal yang harus dia ketahui, beberapa hal yang harus dia indahkan, karena masjid adalah sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, afdhalul bukai indallahi masajiduha, sebaik-baik tempat yang ada di atas muka bumi ini adalah masjidnya. Ya. Oleh karenanya diminta setiap muslim itu mengindahkan masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya masjid itu memiliki aturan yang harus diketahui setiap muslim yang masuk mendatanginya. Di antara perihal yang harus kita fahami ketika kita hendak mendatangi masjid adalah yang paling utama, kita mengkondisikan diri kita memakai busana yang baik dan santun. Ya, memakai busana yang baik dan sopan. Busana yang menutup aurat kita. Semakin menutup maka itu semakin baik. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, maksudnya adalah wahai manusia, wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah pakaian-pakaian kalian inda kulli masjidin, pada setiap memasuki masjid. Artinya pakailah pakaian kalian yang baik. Pakaian yang baik itu bukan yang baru, bukan. Tapi pakaian yang baik itu pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat. Itu pakaian yang syar'i. Di pakaian yang syar'i adalah pakaian yang menutup auratnya. Iya. Jadi dikatakan di sini dengan kata zinatakum, artinya ya pakaian yang menutup aurat. Dan tentunya jika pakaian tadi menutup aurat, maka pakaian tadi dikatakan syar'i. Ya, kita mengkondisikan diri kita ketika kita mendatangi masjid pakai pakaian yang layak. Di samping menutup aurat juga pakaian tadi pakaian yang layak. Mohon maaf, datang ke masjid, kalau bisa ya datang ke masjid kondisikan kita ya pakaian yang layak ya adalah
pakaian hem, betul. Hem diusahakan untuk tidak datang ke masjid menggunakan kaos. Meskipun ketika seseorang datang ke masjid menggunakan kaos dilarang enggak? Tidak dilarang. Tetapi ketika seseorang berusaha untuk tampil lebih baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terkondisikan dalam keadaan siap menghadap Allah taala. Nah, ini juga termasuk faktor atau sebab seseorang itu bisa ibadah dengan baik, menyiapkan diri dari sebelum berangkat. Nah, kalau sudah menggunakan busana yang baik, yang layak, insya Allah terkondisikan untuk ibadah dengan baik. Ya, apalagi kalau datangnya ya mohon maaf menggunakan busana yang kemudian busana atau mungkin ya pakaian yang bertuliskan di belakangnya. Nah, sebagian orang datang menggunakan kaos partai atau bertuliskan dengan tulisan-tulisan yang menjadikan orang yang sholat di belakangnya tadi kacau. Artinya apa? Dia menjadi pembuka pintu keburukan, kejelekan bagi orang lain. Apalagi mohon maaf, nampak sekali yang menjadi cerminan juga kebanyakan kaum muslimin sekarang ini memang tidak memiliki kepedulian lebih terhadap perihal sholatnya. Ini datang ke masjid asal saja. Iya. Tidak ada kesiapan untuk sholat. Padahal sholat itu kalau menjadi perhatian, maka menjadi cerminan kebaikan yang ada pada diri seseorang. Rasulullah SAW katakan, "Idza sholuhat sholuha sairu amalihi kulli." Kalau seorang itu memiliki perhatian, berusaha untuk memperbaiki sholatnya, maka amalan-amalan selain sholat itu juga berimbas menjadi baik. Wa in fasada, tapi kalau sholatnya seseorang tidak beres, ya fasada sairu amalihi kulli, maka jangan harapkan ada kebaikan selain amalan sholat. Nah, di antara bentuk seseorang itu berusaha bagus dalam sholatnya, ya jangan sholat dengan sembarang busana. Itu artinya apa? Tidak dalam keadaan siap menghadap Allah. Masa kalau jagong tampilnya sangat menarik, necis, giliran sholat asal. Meskipun mohon maaf sholat di rumah. Sholat di rumah maksudnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu sholatnya di masjid. Kita jumpai ada yang pakai baju atau mungkin kaos yang memang bertuliskan dengan tulisan yang kotor juga, subhanallah. Dengan ngenes, apa ngenes itu ya, prihatin. Bahkan pakai pakaian bola kan gitu, bertuliskan nama orang kafir lah, coba masuk masjid, subhanallah. Ini pemandangan yang menyedihkan. Makanya penting hadir di majelis ilmu kan gitu, pengajian untuk apa? Supaya orang lebih paham. Kalau orang lebih paham akan berhati-hati dan berusaha untuk membenahi. Ini yang mendasar, mengkondisikan diri dalam keadaan siap hadir ke masjid, yaitu dengan berbusana yang baik, menggunakan pakaian yang layak, sopan. Ini tidak harus pakaian baru, dan juga Anda harus pakai gamis. Ya, pakai pakaian yang menutup aurat. Ya tentunya hem kan gitu. Kalau mau lebih dari hem, ya itu lebih baik. Demikian. Kemudian ini secara mendasar ya. Tentunya kalau wanita dibedakanlah lagi. Tentunya tidak boleh ada corak warna yang menyebabkan pandangan orang lain tadi ya tertuju padanya. Jadi maksud jilbab,
maksud disyariatkannya pakaian wanita jilbab itu untuk memalingkan pandangan orang lah, ya, memalingkan pandangan laki-laki lain. Itu maksud disyariatkannya apa? Jilbab. Lah tapi kalau sekarang ada jilbab kok justru ya menarik perhatian laki-laki lain. Nah, ini berarti yang bermasalah siapanya? Jilbabnya atau yang pakai? Ya dua-duanya bermasalah. Ya, jelas. Jadi maksud disyariatkannya jilbab itu untuk apa? Memalingkan pandangan laki-laki lain, pandangan laki-laki lain. Itu maksudnya demikian. Maka tidak disyariatkan. Jadi semakin warnanya gelap itu semakin baik, semakin menjauhkan dari fitnah. Tapi kalau jilbab tadi kok kemudian bercorak kan gitu, pakaian tadi kok kemudian bercorak berwarna, itu biasanya justru menimbulkan fitnah. Ya, jamaah barakallahu fikum. Berikutnya yang kedua adalah yang harus kita ketahui berjalan menuju masjid dalam keadaan tenang. Dalam keadaan apa? Tenang. Tidak dalam keadaan terburu-buru. Ini kita jumpai masih banyak yang belum memahami. Ketika kita hendak menuju masjid, maka yang diminta diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan penuh dengan apa? Kalau bahasa Jawanya kemerungsung. Ya, tidak dalam keadaan apa? Ketergesaan. Karena yang namanya ketergesaan itu adalah perbuatan setan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al-ajalatu minasyaiton. Yang namanya ketergesaan itu datangnya dari setan. Jadi orang kok kemudian tergesa-gesa, terburu-buru, itu buahnya tidak baik. Tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, idza uqimatis shalat fala ta'tuha tas'aun. Kata Rasulullah, kalau kalian mendengar uqimatis shalat, salatnya diapakan? Salatnya diapakan? Dikomati, ya. Dikumandangkan komat. Kalian mendengarkan, ya, fala ta'tuha tas'aun. Jangan kalian mendatangi tadi dalam keadaan berlari. Tidak boleh, tidak bagus. Ya, dengar komat kemudian berusaha untuk mengejar. Iya, kata Rasulullah bagaimana? Wa'tuha tamshun. Kalian datangi dalam keadaan berjalan. Dalam keadaan apa? Berjalan. Ya, berjalan apa? Berjalan tenang. Artinya kalau naik motor, ya jangan kemudian menarik, ya, gas. Artinya dalam keadaan perlahan-lahan. Fala ta'tuha tas'aun. Jangan kalian berlari untuk apa? Mengejar sholat tadi. Tidak ada gunanya. Kalau sudah komat, tidak ada gunanya. Ya, jangan pura-pura sergap kalau sudah komat, pura-pura rajin. Kalau memang mau rajin itu sebelum komat sudah datang. Itu namanya jempol dua. Kalau sudah komat, jangan kemudian bagaimana? Mengejar enggak, itu tidak bagus. Tidak bagus. Kata Rasulullah, wa'tuha tamshun. Datangi sholat tadi dengan perlahan. Nah, kata Rasulullah, alaikumus sakinah, dalam keadaan tenang. Kalian ketika mendengar
Fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati ya sudah, ikut bergabung dengan imam, ikut sholat. Wa ma fatakum fa'atimmu. Dan apa yang terlewatkan nanti tinggal disempurnakan. Coba kita perhatikan. Kaum muslimin kebanyakan bagaimana? Datang dalam keadaan mengejar ketertinggalan dalam sholat, betul. Begitu komat bagaimana? Mengejar sholat dalam keadaan terburu-buru, sudah masuk masjid ternyata mendapati imam sudah lewat dari rukuknya. Apa yang dia lakukan? Berdiri menunggu. Imamnya berdiri kembali di rakaat selanjutnya. Betul? Betul enggak? Kebanyakan demikian, betul enggak? Jadi kalau imamnya sujud, dia enggak mau ikut sujud, dilihati. Imamnya tasyahud, enggak mau. Imamnya pokoknya kalau sudah lewat rukuk, dia enggak mau dilihatkan gini, ditunggu. Pokoknya imamnya harus berdiri. Kalau enggak berdiri, aku rugi. Lah buat apa saya rukuk? Buat apa saya sujud? Buat apa saya ikut gerakan imam kalau enggak terhitung? Kalau enggak terhitung apa? Rokaat. Ini kebanyakan demikian. Padahal keliru, salah besar. Kata Rasulullah bagaimana? Apa yang kalian dapati dari gerakan imam tadi, ikuti. Imamnya sujud, ya sudah, takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Jangan nunggu imamnya berdiri lagi, jangan. Nah kalau demikian artinya apa? Ini orang jahil, ini orang tidak ngerti, tidak paham kebaikan. Dia pikir setiap gerakan sholat tadi yang tidak terhitung satu rakaat sia-sia, tidak dapat pahala. Keliru. Karena yang diminta ketika seseorang itu hadir di masjid mengikuti gerakan imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Yang namanya imam itu dijadikan imam untuk diapakan? Diikuti. Untuk diikuti. Nah, wa ma fatakum fa'atimu. Jangan takut telat. Kenapa? Sudah kumat kok. Jangan takut telat. Kalau telat bagaimana? Fa'atimu. Yang terlewatkan silahkan nanti disempurnakan. Oh telat 2, telat 3 berarti disempurnakan. Kalau rakaatnya 4 berarti ya ditambah 3. Kalau telat 2 ditambah 2 demikian. Dan itu tentunya ya terdapat kebaikan kalau kita amalkan petunjuknya Rasulullah SAW ini, kita mendapatkan kebaikan. Kita sholat dalam keadaan tenang, tidak dalam keadaan sibuk atau risau hatinya. Kita tahu yang namanya ketika seseorang berlari kan gitu, itu juga mengeluarkan energi yang terbuang tadi, juga ya tidak berbuah kebaikan ketika dia sholat. Iya. Jamaah barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dapati hal yang serupa. Rasulullah sholat kan gitu. Rasulullah apa? Sholat. Kemudian apa? Kemudian mendengar salah seorang tadi datang dalam keadaan gaduh. Gaduh apa? Suara orang lari. Ya, gaduh suara orang lari, tergesa-gesa. Pengen masuk sholat kan gitu. Rasulullah dapati ini. Ya, dapati. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a jalabata rijalin. Falamma shalla qala ma sya'nukum qalu ista'jalna ila salat
qala fala taf'alu idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yang artinya adalah ketika kami sholat bersama Nabi, tiba-tiba kami mendengar suara ada orang yang gaduh lari mengejar sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian apa? Ya, menanyakan, ma sya'nukum, tadi itu ada apa? Ada apa? Kan gitu. Kemudian si pelaku tadi mengatakan istajalna ila salat. Tadi aku dalam keadaan terburu-buru supaya tidak ketinggalan salat. Kata Rasulullah, la tafa'alu, jangan kau ulangilah lagi, jangan diulangi lagi. Iya. Kalau kalian datangi sholat, maka usahakan kalian dalam keadaan tenang. Dan apabila kalian terlewatkan sebagian sholat, nanti kalian sempurnakan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, ya zadakumullahu hirsan. Semoga Allah Taala ya menambah semangatmu untuk kebaikan. Fala ta'ud, jangan diulangi lagi. Zadakallahu hirsan fala ta'ud. Rasulullah negur dengan teguran yang baik. Ya, mudah-mudahan engkau diberikan oleh Allah Ta'ala karunia tambah semangat dalam hal kebaikan. Dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini kalau Rasulullah negur baik. Ya, kalau kita negur orang yang melakukan kesalahan dengan baik, teguran tadi masuk. Teguran tadi apa? Masuk. Tapi kalau tegurannya dengan teguran yang keras, kasar, ya teguran tadi boro-boro masuk kanan keluar kiri, tidak masuk. Ya, bahkan menjadikan sebab dia tidak menerima kebenaran. Jamaah barakallahu fikum, berikutnya ketika seorang hendak mendatangi masjid, diusahakan untuk bersegera hadir ke masjid. Ketika sampai masjid, bersegera memenuhi shaf terdepan, bersegera untuk melakukan kebaikan di masjid. Jangan dalam keadaan bingung sampai masjid nih, saya mau ngapa ke masjid, bingung kok ndak gendang komat, gelisah satu sama lain, noleh kanan noleh kiri, ngasih kode, ayo komat, ayo sholat, gendang bubar, gendang. Kalau sudah bubar, ini kebanyakan demikian, betul enggak? Enggak nyaman di masjid. Kalau orang sudah enggak nyaman di masjid lah, kebaikan apa lagi yang kita harapkan dari dirinya? Rumah Allah Ta'ala, semestinya dia yang nyaman duduk di masjid Allah Ta'ala. Dan jangan bingung di masjid, jangan dalam keadaan apa? Tidak ngerti apa yang harus dia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, ya, lau ya'lamun nasu ma fin nida wasafil awal. Sekiranya orang-orang itu tahu kebaikan yang Allah Ta'ala berikan ketika seseorang bersegera setelah mendengar azan, bersegera ketika mendengarkan azan, wasafil awal, dan berusaha memenuhi shaf pertama. Shaf pertama itu shaf yang paling angker, betul. Ya, apalagi di belakang imam, jarang sekali yang mau. Entah kenapa. Tapi giliran imam rebutan, lucu. Ya, kalau di belakang imam kebanyakan tidak mau.
Tapi kok giliran maju jadi imam, kebanyakan bagaimana? Rebutan. Kata Rasulullah, kebaikan yang ada pada shaf pertama. Tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi, di mana mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa bersegera memenuhi shaf pertama, bersegera mendatangi masjid, melainkan ya harus diundi, lastahamu, pasti mereka berusaha untuk minta diundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaihi, sekiranya mereka itu tahu ya pahala besar menuju salat, pasti mereka berlomba-lomba untuk segera mendatangi salat. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang perlu diperhatikan, yang perlu difahami adalah ketika seseorang kemudian dia tidak mengkondisikan dirinya untuk masuk ke masjid, menyibukkan diri dengan ibadah. Karena ketika seorang bersegera ke masjid, dia bisa melakukan banyak ibadah. Bisa dia datang sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah. Kalau waktunya masih, dia bisa membaca Quran. Kalau waktunya masih, dia tidak membaca Quran, dia bisa memanjatkan doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal adzan wal iqamah da'watun la turad. Di antara adzan dan di antara qamat terdapat doa yang tidak akan mungkin tertolak. Artinya doa pasti akan mustajab. Dia bisa melakukan kesibukan ibadah-ibadah yang lain. Semestinya ketika jeda antara adzan dan iqamah tadi lama, itu terkondisikan dia untuk banyak melakukan amal kebaikan. Dan semestinya masjid juga mengkondisikan untuk apa? Mengkondisikan juga untuk apa? Agar jamaahnya tadi juga nyaman untuk ibadah. Ya, ini kalau masjid sudah ada AC-nya, sudah nikmat besar. Sebagian masjid pakai wire-nya aja ya jalannya pelan kan gitu. Ini sudah pakai AC, harus semangat lagi ibadahnya kan gitu. Ya, kemudian menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita bisa mentarget menghatamkan Al-Quran. Kita baca antara adzan dan iqamah itu bisa. Ya, itu kembali kepada sejauh mana keinginan, tekad yang ada pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, taqaddamu fa'tamu bi. Kalian itu kalau masuk masjid, datang ke masjid, jangan berdiri di belakang. Jangan berdiri di belakang, jangan memenuhi belakang. Apa kata Rasulullah? Fa'taqaddamu, maju. Maju. Fa'tamu bi, perhatikan aku, ikuti aku. Rasulullah jadi teladan, jadi contoh. Fa'tamu bi, kan gitu. Ikuti aku. Aku bagaimana? Aku maju. Kalian juga harus maju. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Kalau kalian maju, orang yang datang setelah kalian juga maju. Nah, kalau kalian duduk di belakang, berdiri di belakang, yang datang setelah kalian bingung. Ki piye? Kan gitu, bingung yang datang setelahnya bagaimana? Lah ini sudah di belakang dipenuhi. Bagaimana? Akhirnya di mana? Di luar. Nah, jadi orang itu kalau bisa jadi teladan, jadi contoh kebaikan buat yang lain. Dan jangan takut masuk masjid. Ketika orang-orang berdiri masuk, maju ke depan, kasih contoh sholat sunnah. Kasih contoh mereka.
Kasih contoh mereka kata Rasulullah, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, biar orang-orang setelah kalian juga ikut kalian. Tapi kalau kalian di belakang, yang datang setelah kalian juga ikut di belakang, ndak jadi baik. Kemudian Rasulullah mengancam, la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yuakhiruhumullah. Terus saja dilakukan oleh beberapa orang, selalu berusaha pengen di belakang. Betul enggak? Kebanyakan orang tuh paling senang di mana? Di mana? Depan atau belakang? Enak di belakang, bisa senden. Betul enggak? Iya, di belakang senden, leyeh-leyeh. Betul enggak? Di belakang itu pokoknya serba enak. Betul? Nah, kata Rasul bagaimana? La yazalu qaumun yata'akhirun. Terus saja milih di belakang sampai pada akhirnya Allah Ta'ala jadikan dia selalu terbelakang. Kalau selalu terbelakang bagaimana? Kalau selalu terbelakang maksudnya bagaimana? Maksudnya jauh dari pintu kebaikan. Kalaupun dia melakukan kebaikan, pasti orang yang akhir-akhir kan gitu. Kalaupun sholatnya telatan kan gitu. Tidak berangkat ke masjid kecuali qomat. Ini maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kalau bisa segala sesuatu itu berusaha untuk apa? Selalu terdepan, menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Terkadang jamaah barakallahu fikum, orang itu tergerak melakukan kebaikan sebab ya dia melihat orang lain melakukan kebaikan. Orang masuk masjid berdiri gini, kemudian ada orang masuk maju sholat, akhirnya dia bagaimana? Ikut sholat. Yang lain bagaimana? Ikut sholat. Nah, gitu. Perkara dia sholatnya mungkin niatnya lain, yaitu urusan dia sama Allah. Tapi yang jelas ketika seseorang mengkondisikan dia melakukan kebaikan jadi sebab kebaikan buat yang lain, dia juga dapat pahala. Jamaah barakallahu fikum, berikutnya adalah ketika seseorang memasuki masjid, maka dia terikat dengan aturan masjid. Dengan apa? Aturan masjid. Di antara aturan masjid adalah sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta au falyarka raka'ataini qabla ayajlis. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka dia tidak boleh duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Kata Rasulullah, falyarka raka'ataini qabla ayyajlis. Maka hendaknya dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Dan hubungannya dengan salat tahiyatul masjid adalah merupakan, ya meskipun wajibnya di sini tidak seperti wajibnya sholat 5 waktu, tapi sangat ditekankan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah khutbah menegur jamaahnya yang datang terlambat ketika khutbah berlangsung. Tiba-tiba dia datang, dia duduk. Perhatikan, kita tahu yang namanya mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Tidak tahu. Coba dijawab saja, salah tidak apa-apa, tidak dihukum. Mendengarkan khutbah hukumnya apa? Kalau tidak jawab berarti ketika khutbah tidur. Tertuduh. Wajib ketika seseorang mengkondisikan dirinya tidur ketika khutbah berlangsung, dosa. Tidak boleh. Khutbah itu ya terlepas isi khutbahnya terlepas ya. Nanti lain lagi kalau khutbahnya bagus, karena sebagian khotib ya tadi yang naik mimbar tadi bukan orang yang berkompeten, orang yang memiliki
ya pemahaman ilmu agama yang baik. Jadi di atas mimbar ngomongnya ngalor ngidul, ngomongnya tidak jelas sudah. Tidak jelas. Bahkan ada yang khutbah sambil nembang. Sambil apa? Apa nembang itu? Ya malah kulihal emang ya prihatin kalau sudah hubungannya sama agama, semua orang berlomba-lomba bicara. Tapi kalau perihal dunia tidak demikian. Artinya apa? Semakin orang itu banyak yang lancang kalau urusan perihal agama. Ya, yang jelas khutbah tadi didengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong khutbahnya menegur, ya fulan as-sallaita, kau sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid kok kau duduk? Dia kemudian mengatakan belum. Idzan fasolli, kalau gitu kau sekarang bangun bangkit sholat. Artinya aturan yang perlu diindahkan adalah tidak duduk sebelum dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian di antara hukum yang mengikat di masjid ketika seseorang memasuki masjid sedangkan azan sudah dikumandangkan, maka dia tidak boleh keluar masjid. Tidak boleh. Tidak boleh kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Tidak boleh dengan alasan apapun, tidak dibenarkan. Dia harus apa? Sholat bersama imam. Jelas. Azan sudah dikumandangkan, dia berada di masjid. Tidak boleh kalau kemudian dia keluar meninggalkan masjid tadi. Meskipun pindah masjid, boleh enggak? Tidak boleh. Jelas. Ini banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak ngerti. Iya. Apa yang dia lakukan? Ya sudah azan, ya sudah diam di masjid sampai sholat ditegakkan. Kalau sudah sholat bersama imam sudah, silahkan apa? Ya keluar masjid. Tidak mengatur. Ini diantara hukum-hukum yang mengikat masjid. Kemudian yang namanya masjid di antara aturannya adalah tidak boleh ada transaksi jual beli, baik langsung maupun tidak di dalam masjid. Ya, di dalam masjid. Dan juga hubungannya dengan mengumumkan barang yang hilang. Tidak boleh mengumumkan barang yang hilang di masjid, tidak boleh. Misalnya ada event, ada momen kajian atau tabligh akbar, kemudian mengumumkan barang yang hilang, boleh enggak? Kalau tabligh akbarnya di lapangan enggak apa-apa, tapi kalau di masjid jangan, karena masjid bukan lapangan kan gitu. Ini enggak boleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana idza ra'aitum man yabi'u aw yabta' fil masjid, kalau ada orang melakukan transaksi kan gitu, jual beli, ya baik dia menjual atau dia membeli masih di lingkup masjid, ya fakulu, maka doakan dia, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberikan kau keuntungan dalam perniagaanmu, tidak memberikan keuntungan kepada barang daganganmu. Wa idza ra'aitu man yanshudu fihi dhallah faqulu la raddallahu alaika. Kalau ada orang yang mengumumkan sesuatu yang hilang di masjid, ya kalian katakan semoga Allah Ta'ala tidak mengembalikan barang yang hilang tersebut kepadamu. Jadi memang ancaman, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh mengumumkan barang yang hilang kan gitu. Juga tidak boleh pula ya melakukan transaksi. Oh, saya tidak jual beli tapi pakai HP, ya padha wae. Buka toko online. Bukan toko apa namanya? Apa? Ya pokoknya itulah. Ya, ada yang oranye, hijau, merah, kuning, jambon, ada ya. Intinya dia jual beli online di masjid, boleh enggak?
Tidak boleh, tidak berkah itu. Tidak berkah, jelas. Itu harus dilakukan di luar masjid. Kemudian dikiaskan juga hal-hal yang hubungannya dengan duniawi, hal-hal yang sifatnya sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk agama dan juga akhiratnya. Dilakukan di masjid ngobrol badminton. Ya kebetulan pas tidak tahu apa itu. Ya pertandingan badminton atau mungkin bola, boleh enggak? Wah tadi malam seru gini di masjid, pakai pecinya putih, songkoknya putih, sarungnya putih, serba putih, tasbihnya gede-gede, ngobrolnya bola di masjid. Lah ya ini ya apa ini? Tidak boleh. Atau mungkin ngobrol masalah dagangan, boleh enggak? Boleh enggak? Tidak boleh. Cerita pabrik boleh enggak? Cerita mobil di boleh enggak? Tidak boleh. Hal yang sifatnya sia-sia mengarah kepada sesuatu yang melalaikan seseorang dari ya mengingat Allah Ta'ala tidak boleh dilakukan di masjid. Kalau di masjid bagaimana? Ya diem. Kalau tidak mau diem ya zikir. Kalau zikir ya jangan banter-banter, nanti ganggu orang lain. Tidak usah pakai sound kalau zikir kan gitu. Zikir sendiri aja kan gitu. Kalau zikir yang simpel, tidak usah memaksakan dengan zikir-zikir yang baru. Artinya bagaimana? Artinya kalau sudah di masjid ini ya tidak boleh melakukan hal yang sia-sia. Meskipun jamaah barakallahu fikum ketika seseorang lelah, boleh tidak rebahan di masjid? Boleh tidak rebahan di masjid? Rebahan tidur, rebahan bingung tidur di mana, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak rebahan tidur di masjid, boleh enggak? Enggak boleh rebahan tidur di masjid kalau masjidnya punyanya DKM atau takmir. Masjid kan masjidnya Allah Ta'ala, boleh rebahan, boleh tidur di masjid, boleh enggak? Boleh. Lah masjid ini apa punyamu kan gitu. Boleh enggak? Boleh. Dan ini dilakukan oleh apa? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan oleh generasi terbaik kita. Bahkan Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, di pemimpin kaum mukminin setelah Abu Bakar, dicari tidak dapat di mana? Di masjid rebahan. Di masjid rebahan. Ini yang utusan dari apa? Dari orang kafir kan gitu, dari Romawi, dari kaget. Ini kok pemimpin dipikirnya punya istana, punya rumah dinas yang bagus, tidak punya. Ngemper di masjid tiduran kan gitu. Tiduran subhanallah. Ya, ini demikian. Artinya tidak ada masalah tiduran di masjid. Kemudian rebahan tidak apa-apa. Itu bukan artinya ketika seorang kemudian dalam keadaan lelah merebahkan badannya, tidak apa-apa. Asal jangan kemudian tidur ketika sholat ditegakkan. Ini kurang ajar. Orang yang melakukan kejahatan, ya, perbuatan yang mungkar secara apa? Terang-terangan. Ini takmirnya, DKM-nya juga diem aja. Harusnya apa? Dia bertanggung jawab. Kalau dia ngurusi masjid, ada orang tidur ketika sholat, bangunkan. Nek mau tidur keluar. Kalau mau sholat, ya, ini banyak kita jumpai. Sering sekali sholat kan gitu. Sholat dikumandangkan, sholat ditegakkan, ada yang tidur, subhanallah. Dan anehnya tak seorang pun negur, subhanallahadzim. Sangat-sangat apa? Menyedihkan. Pernah menyaksikan? Tidak pernah menyaksikan? Hah? Belum, Masya Allah, masjidnya masjid baik. Sebagian masjid demikian, subhanallah.
Itu artinya masjidnya tidak berkah. Masjidnya tidak berkah. Iya. Jadi kalau tiduran, rebahan di masjid tidak ada masalah. Dan kita tahu yang namanya Abu Hurairah dan juga mereka yang semisal yang dikatakan ashabus suffah. Ya, ashabu as-suffah adalah ya sahabat Nabi dari kalangan muhajirin yang memang tidak punya tempat tinggal, hidup di atas kemiskinan. Mereka tinggal berdiam di mana? Di masjid. Tidak ada masalah. Tidur, makan di masjid boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat ditegakkan, misi makan, nah itu tidak boleh. Iya, sengaja makan itu tidak boleh, jelas. Tidur tidak boleh. Kalau masjid itu tidak mengapa untuk apa? Ya artinya seorang rebahan, selonjoran tidak ada masalah, tidak, bukan suatu hal yang melanggar. Ini diantara aturan-aturan yang mengikat di dalam masjid. Termasuk halnya makan boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya bahkan disebutkan dalam satu riwayat hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Harits radhiyallahu taala anhu, kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid al-khubza wal laham. Kita dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati hidangan roti dan daging di mana? Di dalam masjid. Tidak apa-apa. Sebagian kaum muslimin masya Allah masjidnya betul-betul dikunci, jangan dibegitukan. Ya emang kalau takut kehilangan wajar lah. Tapi kalau sebegitunya itu juga enggak baik. Masjid biarkan mereka orang mau duduk rebahan, enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu kalau kotak infak dikeluarkan, itu enggak boleh kan gitu. Atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh di masjid. Ya masjidnya bagus, menarik perhatian, kemudian ada yang pacaran di masjid, ini kurang ajar. Nah, kalau hal-hal yang demikian kan jelas tidak boleh demikian. Barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan kita persilahkan. Iya. Yang terhitung bangunan masjid, teras itu bangunan masjid atau bukan? Iya, yang di batasan masjid pertanyaannya. Sejauh mana batasan masjid? Sekarang saya mau tanya. Bangunan masjid itu yang terhitung masjid adalah bangunan masjid. Lah teras masuk bangunan atau tidak? Ya sudah. Beres sudah. Halaman? Hah? Ada yang mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan yang namanya masjid itu ya satu hal yang difahami, halaman masjid ya termasuk masjid. Iya. Kalau di luar pintu masjid termasuk halaman atau jalan? Lah sekarang saya tanya warga itu maksud bukan? Itu jalan aja, sudah kena jalan kalau itu. Saya gini tak, pengajian ya, itu biasanya kalau sudah pulang nyawa. Itu dilakukan di itu bukan transaksi Pak. Itu bukan transaksi. Transaksi itu jual beli. Iya, transaksi itu jual beli, sewa menyewa, hutang piutang. Itu namanya transaksi, jelas. Nah. Di halaman masjid ada yang boleh, jadi tidak boleh tidak boleh. Halaman masjid loh. Ya harus di luar masjid. Jangan di halamannya. Ada yang mengatakan, sebagian ulama yang dimaksudkan masjid itu bangunan masjid. Berarti halaman tidak masuk. Tapi yang jadi masalah kan wakafnya itu kan satu paket, betul enggak? Betul enggak? Iya, wakaf kan satu paket. Nah, yang dibangun masjid ya berapa persennya dijadikan halaman. Jadi juga masuk masjid. Beda pemahaman. Kemarin saya
mahasiswa itu mengkritik orang yang merokok. Katanya masjid yang di dalam sini, katanya itu teras. Kalau merokok, seseorang ketika dia merokok di masjid itu adalah orang yang tidak bermoral. Tidak boleh merokok di masjid, diusir Pak. Ngamuk ya jangan sholat di sini kok ngamuk. Nah sekarang takmirnya jenengan atau dia? Takmirnya gitu ya, bubar wae, tidak usah ditegur ya sudah. Ya sudah usah ditegur kayak gitu. Nah itu repot. Yang namanya merokok itu satu kebaikan atau kejelekan? Yang tidak aja berarti ngerokok. Bahkan kerusak. Yang namanya rokok itu ada kebaikannya enggak? Ada kebaikannya banyak. Adanya pabrik rokok banyak sekali menampung tenaga kerja, betul enggak? Berapa banyak orang merokok kemudian dengan merokok tadi menjadikan dia bisa beraktivitas, berpikiran gitu. Tetapi di balik itu banyak sekali kerusakan yang timbul dengan sebab rokok. Jadi rokok itu kebaikannya ada enggak? Jawabnya ada. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan itu lebih banyak. Jadi tak ubahnya seperti ya minum-minuman keras, obat-obatan terlarang sama. Ya sama orang kalau sudah kena rokok, ya kena rokok itu sudah artinya mengarah kepada keburukan lebih baik, mengarah kepada keburukan itu lebih banyak ketimbang kepada kebaikan. Ya. Kalau merokok tidak boleh di masjid, merokok dilarang di masjid, tidak boleh. Kalau tempat untuk sholat itu antara putri sama laki-laki itu kan beda. Tapi kalau tempat putri yang sini untuk TTA ada tamu datang seorang putri mau sholat, terus sholat di sini boleh nggak? Ada jamaahnya? Nggak, cuma yang pendatang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Tidak mengapa. Tidak merusak sholatnya. Tidak apa-apa. Ya demikian. Ada lagi pertanyaan? Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Kita jumpai banyak orang rokok di masjid. Ini dosa. Dosa yang bisa menyebabkan dosa tadi apa? Ya tadi dosanya ya terhitung bisa lebih. Ini dosa tadi bisa berlipat. Dosanya bisa berlipat. Yang namanya kemaksiatan kalau dilakukan di luar masjid, ya dosanya tidak bertambah. Tapi ketika dilakukan di masjid bisa berlipat. Ya bisa berlipat. Demikian. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Kalau ada kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini, memberikan kebaikan untuk masing-masing kita. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.